Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi teman-teman ya. Ini sudah beberapa hari lewat setelah puasa Ramadan. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala tanpa kekurangan apapun. Nah, untuk video session kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berbagi aplikasi. Caranya cukup mudah, cukup menyimak video tutorial saya kali ini ya. Apa yang saya melalui video tutorial ini saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk ikut andil dalam proses pembuatan aplikasi ini. Nah, dengan cara itu teman-teman pun akhirnya mendapatkan bagian amal dari aplikasi ini. Jadi setiap kali penggunaan aplikasi ini teman-teman juga mendapatkan imbal hasil pahala dari proses pembuatan aplikasi ini. Jadi karena teman-teman juga terlibat. Nah, untuk prosesnya nanti disimak di videonya. Ataupun teman-teman yang yang ingin request aplikasinya, saya ingin aplikasi ini tolong dibuat. Nah, teman-teman itu juga bisa ikut andil di dalamnya dalam proses pembuatannya tersebut, sehingga tidak hanya sekedar meminta aplikasinya, tapi ikut terlibat dalam proses pembuatan aplikasi tersebut yang diinginkan ya. Karena saya merasa untuk membuat aplikasi sendiri itu beberapa sudah saya bikin itu prosesnya sangat lama, dan kayaknya saya memang perlu bantuan kepada teman-teman ketika ingin meminta aplikasi. Saya tidak bisa menanganinya secara cepat dan saya butuh bantuan teman-teman. Oleh karena itu teman-teman bisa ikut andil dalam pembuatan aplikasi ini, dan keuntungannya saya cuma bisa bilang bahwa amal jariah teman-teman itu akan terhitung dalam setiap penggunaan aplikasi tersebut, dan insya Allah itu diterima Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sebagai suatu ilmu ya. Ilmu itu ketika disabarkan dan ketika orang menggunakannya itu akan terus mengalir selama ilmu itu berada. Oke. Mungkin itu yang saya biasa janjikan ya, dan kita berharap di kemudian hari kita bisa menikmati akan amal jariah tersebut. Untuk prosesnya sendiri teman-teman bisa langsung simak video berikut ini ya, saya peragakan. Jadi kali ini yang saya ingin minta bantuan itu adalah, oke, jadi di sini saya sudah buka aplikasinya ya. Kita ke foldernya dulu. Nah, ini ada SKP dan dupak kosongan. Jadi ini nanti yang saudara-saudara nanti akan isikan ya. Nanti saya akan share file kosongan yang ini. Namun kalau untuk yang kali ini saya sudah isi, tapi nanti saya akan bagikan ya dalam bentuk kosongan. Nah, ini saya sudah buka filenya. Ini saya contohin aja langsung ya. Jadi teman-teman itu langsung mengisikan di data masternya. Data masternya seperti ini. Nah, yang pertama kali diisi adalah ini dulu. Di sini ada dua kolom, satunya ini kolom untuk D3 penyuluhan dan satunya ini untuk kolom penyuluh kesehatan beserta uraian tugasnya dan satuan angka kreditnya. Jadi teman-teman hanya perlu mengisi ini jurusan apa yang maksud saya jabatan fungsional apa yang ingin dikerjakan. Contohnya ini adalah D3 penyuluhan kesehatan masyarakat dan S1 penyuluhan kesehatan masyarakat. Jadi dalam hal ini teman-teman ingin mengerjakan untuk penyuluh kesehatan masyarakatnya. Jadi baik di tingkat D3 nya maupun S1 nya. Oke, jadi teman-teman langsung isikan redaksinya di sini, D3 penyuluh kesehatan masyarakat dan di sini S1 penyuluh kesehatan masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya adalah di sini saya sudah ada entrikan unsurnya. Ini kegiatannya ya, ini kegiatannya. Kemudian ini ada unsur pendidikan. Kemudian di bawahnya sini ada unsur penyuluhan kesehatan masyarakat. Oke, dan seterusnya ke bawah. Nah, oke, kita langsung simak ya. Di sini untuk unsur pendidikan ini sudah ada permempannya. Jadi teman-teman harus merujuk ke permempannya. Jadi saya contohkan seperti ini. Kita merujuk ke
Permenpannya. Oke, ini rincian angka kredit jabatan penyuluh kesehatan masyarakat terampil dan bukti yang dibutuhkan. Maka jika melihat tabel ini, di sini ada unsur pendidikan ya, sub unsur ini, ini pendidikan ya, seperti ini. Kemudian bagian ini adalah kegiatan penyuluhannya, artinya kegiatan pelayanannya ya. Kita kembali ke bagian unsur pendidikannya. Di sini ada diploma 3, kemudian satuannya ijazah, kemudian diploma 1, satuannya ijazah juga ya. Di sini tidak ada tertuang yang S1 ya, karena ini khusus untuk butir kegiatan yang untuk diploma 3. Maka di sini saya sudah untuk di D3-nya sendiri saya sudah kasih unsur pendidikan untuk S1. Saya melihatnya juga mengambil dari sini ya, di tabel sini juga. Di sini ada kok ya, bagian atasnya. Nah, ini nanti teman-teman scroll aja ke atas berdasarkan permenpannya masing-masing. Nah, kembali kita ke sini untuk D3 ya. Di sini untuk angka kreditnya itu nilainya 50 ya. Nilainya 50. Teman-teman di sini nilai entrykan 50 di sini. Ya. Sini 50. Kemudian yang S1 biasanya 100 ya. Yang S1-nya biasanya 100. Sini juga 50 ya. Biasanya sama aja. Oke, teman-teman enggak usah langsung beranjak ke S1-nya. Ini hanya sekedar contoh aja. Jadi isikan dulu yang seluruh D3-nya, kemudian bagian ada STTPL-nya ini. Di STTPL ini mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat dan mendapatkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan STTPL, lamanya lebih dari 960 jam. Jadi teman-teman harus mengetikkan ini ditambah dengan yang ini. Jadi ini B1, kemudian nanti selanjutnya B2, B3 ya, seperti itu. Jadi contohnya akan seperti ini. Mengikuti ini pendidikan pendidikan pelatihan dan fungsional bla 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 bla, lamanya lebih dari 960 jam. Kemudian berikutnya ya. Nah, ini 641 sampai 960 jam. Ya, sama ya. Kemudian angka kreditnya diisikan di sini. Ya. Ini di sini 15.955 ya. Seterusnya seperti itu diisikan. Nah. Kemudian kita langsung ke bagian pekerjaannya, pelayanannya. Ini bagian pelayanan. Maka ini enggak ada nomor ya, seharusnya di sini enggak ada nomor. Nanti nomornya diatur sendiri, teman-teman, nomor urutnya. Kemudian kita beralih lagi ke sini ke unsur kegiatannya, nama kegiatannya. Yang pertama di sini ya, lihat, kita cek lagi, kembali lagi ke sini untuk unsur pelayanannya. Menyusun rencana 5 tahunan. Dalam hal ini mengumpulkan data, kemudian ada lagi mengolah data. Jadi ini masing-masing satu kegiatan, ini satu kegiatan. Ini kegiatan ini nilainya 0,09, kegiatan ini nilainya 0,11. Caranya, jadi menyusun rencana 5 tahunan, titik 2 mengumpulkan data. Kemudian di sini menyusun rencana 5 tahunan. Kemudian dalam hal ini mengolah data. Tadi yang di atas redaksinya mengumpulkan, di sini mengolah data. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi judul yang di sini jadi sub judul yang ada di sini ditambahkan dengan yang ini. Kemudian judul yang ada di sini ditambahkan dengan yang ini. Jadi yang ini nggak perlu diambil. Karena ini kegiatan ini sudah dipertegas di sini. Berbeda dengan hal ini, berbeda dengan unsur pendidikan tadi di atas.
ini belum ada ketegasan ini mengacunya kemana maksudnya, makanya diambil dari sini bagian poin B nya. Kalau untuk di unsur pelayanan ini nggak perlu diambil karena ini sudah redaksi sub nomor 1 ini sudah memperjelas mampu memperjelas bagian A nya. Kemudian ini nomor 1 lagi mampu memperjelas bagian B nya. Jadi ini 1A kemudian 1B. Cara ngambilnya seperti itu ya. Cara mengentrikannya seperti itu. Jadi akhirnya akan bentuknya seperti ini. Kemudian satuannya jangan lupa diisikan. Ini laporannya satuannya dalam bentuk laporan. Kemudian angka kreditnya sini 0,09 untuk penyelia, 0,11 untuk penyelia juga. Berarti ini adalah sebenarnya kegiatan untuk penyelia. Nah, teman-teman, di sini ada ini kegiatan penyelia, maka dientrikan di sini 0,09 untuk penyelia, di sini 0,11 untuk penyelia juga. Oke, lanjut ke bagian nomor 2, berarti yang diambil 2A kemudian 2B. Jadi redaksi yang ada di sini ditambahkan dengan ini, kemudian untuk berikutnya lagi redaksi yang ada di sini kemudian ditambahkan bagian B-nya. Maka jadilah menyusun rencana tahunan, dalam hal ini mengumpulkan data. Oke. Jadi seperti ini ya, menyusun rencana tahunan, dalam hal ini mengumpulkan data, kemudian menyusun rencana tahunan, dalam hal ini mengolah data. Satuannya jangan lupa satuan hasilnya adalah dalam bentuk laporan. Kemudian angka kreditnya ini ya, penyuluh kesehatan masyarakat pelaksana lanjutan ya. Ini pelaksana lanjutan juga 0,035, ini satunya 0,045. Maka cara entry-nya di sini ya, di kolom lanjutan ya. Jangan sampai salah isi ya, jangan sampai nanti salah entry ke bagian penyelia. Jadi ini mohon diperhatikan ya. Kemudian selanjutnya adalah kita ke bagian ini menyusun rencana triwulan. Melihatnya juga dari sini ya. Nah, ini 3, menyusun rencana triwulanan, mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data. Nah, di sini ada pelaksana. Ini ada pelaksana 0,01, 0,016 pelaksana, kemudian 0,07 untuk penyelia. Jadi cara ngentry-nya kurang lebih sama seperti ini ya. Oke. 0,01 pelaksana, ini kolom untuk pelaksana, kemudian ini kolom untuk pelaksana juga untuk dalam hal mengolah datanya, kemudian dalam hal kegiatan menganalisa data dan mengevaluasi data itu di kolom penyelia seperti sesuai dengan tabelnya. Nah, untuk yang isian di sini nanti biar saya yang kerjakan, teman-teman cukup mengerjakan bagian di sininya. Begitu pun juga nanti untuk di di bagian penyuluh kesehatan masyarakat, dalam ini yang pendidikan S1-nya ya. Nah, sama. Jadi jangan sampai teman-teman ini dientrikan di sini. Biasanya sih redaksinya beda. Redaksi kalimatnya berbeda, masing-masing punya uraian tugas sendiri. Ini uraian tugas untuk yang terampil itu untuk yang D3 ya. Kemudian saya contohkan lagi ke bagian pengembangan. Kita cek tadi pelayanan, kemudian kita langsung ke bagian pengembangannya. Nah, ini unsur pengembangannya, pengembangan penyuluhan kesehatan masyarakat. Nah, ini bagian pengembangan profesi. Oke. Tadi semuanya itu unsur pelayanan, kemudian ini unsur pengembangannya. Jadi teman-teman harus mengentrikan juga ini, mengetikkan ini, membuat karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Satuan hasilnya dalam bentuk karya, jadi per karya buku
kemudian nilai angka kreditnya itu 12. Nah, ini saya langsung ke kursor ke bawah. Ini saya yang lainnya saya sudah isikan. Tadi hanya saya ngasihkan contoh pengisiannya. Oke, sudah kelewat. Nah, ini untuk pengembangan profesinya ya. Jadi redaksinya seperti ini, membuat atau pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat. Nah, dalam hal ini karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei atau evaluasi bidang penyuluhan kesehatan masyarakat yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan. Ini masih dipanjang ya, ini ditarik garisnya, yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Jadi ini sama dengan redaksinya dengan ini ya, diterbitkan, diedarkan secara nasional. Angka kreditnya 12,5 untuk semua jenjang. Maksudnya 12,5 ini baik untuk pelaksana, lanjutan juga 12,5, penyeliannya juga 12,5. Oke. Terus sampai ke bawah ya. Kemudian ada lagi unsur pengembangan sudah. Oke, ada lagi namanya unsur penunjang. Nah, teman-teman lihat juga di bagian sini, di bawahnya juga ada unsur penunjang. Oke, sudah habis. Unsur penunjangnya coba kita cek. Oke, ternyata di sini untuk penyuluh kesehatan masyarakat enggak ada unsur penunjangnya ya. Semuanya dalam bentuk unsur pengembangan. Oke, tidak ada masalah. Jadi ini untuk penyuluhan kesehatan masyarakat sendiri, dalam hal ini Promkes saya buatkan sendiri langsung karena sementara berjalan. Jadi teman-teman saya buatkan yang untuk Promkes. Untuk yang lain ya, yang belum ada, ini silahkan ikut join untuk membuat aplikasi ya, ikut andil turut serta dalam pembuatan aplikasi apapun itu, apakah itu entomolog, epidemiolog, dan lain-lain sebagainya yang belum sempat saya buatkan. Jadi teman-teman bisa ikut andil dalam pembuatan aplikasi ini. Jadi teman-teman tinggal isi data masternya, nanti database-nya, SKP-nya, surat pernyataannya, dan yang lain-lainnya nanti saya yang akan membuat link ke semua bagian sheet-nya. Jadi teman-teman cukup mengisi data master ini di sini dan satuan angka kreditnya seperti ini. Setelah itu filenya kirim ke saya dan juga permempan yang dijadikan dasar acuan dalam hal membuat data masternya. Jadi modelnya seperti itu ya teman-teman ya, cara bikinnya. Nah, cukup seperti ini. Nanti kalau sudah selesai, filenya dikirim ke saya, Japri. Nah, untuk bagi yang teman-teman yang baru menemukan video ini dan mau join juga membuat aplikasinya, silakan join di grup Telegram yang ada di deskripsi video. Jadi silakan baca deskripsi video untuk join di grupnya. Jadi saya rasa cukup ya, cukup clear ya. Saya menjelaskan bagaimana caranya ikut join dalam pembuatan aplikasi ini. Jadi sangat mudah ya, ini sangat simple. Namun walaupun sesimpel-simpelnya seperti ini, ternyata ini cukup membuat saya keteteran dalam membuat aplikasinya, karena terus terang dalam membuat atau mengentri uraian kegiatan ini cukup menyita waktu ya, karena harus dientrikan satu-satu. Berbeda kalau sudah dalam bentuk jadi, kalau sudah ini ada jadi, yang lainnya akan cukup mudah bagi saya untuk saya lakukan sinkronisasi antara sheetnya ya, komunikasi antar sheetnya. Oke, saya rasa cukup demikian dulu.
teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membantu bagi yang lainnya yang membutuhkan aplikasinya, atau bahkan teman-teman sendiri yang membutuhkan aplikasinya, membutuhkannya lebih cepat. Nah, dengan membantu dalam proses pembuatan data master ini otomatis aplikasinya akan lebih cepat lagi terselesaikan. Oke, cukup sekian. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.